Bab 383. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Kunci untuk menembak dengan cepat adalah ketahanan busur. Itulah alasan, mengapa tendon Drake adalah salah satu bahan yang diperlukan untuk menghasilkan quick fire bow. Drake jantan. Hewan peliharaan terkuat, yang bisa dijinakkan oleh player. Dia memiliki kekuatan tempur yang sangat baik dan sulit untuk diburu, karena kecerdasannya yang tinggi. Pertama-tama, mereka sulit ditemukan, karena populasinya rendah. Bahkan jika mereka menemukan Drake, player lebih cenderung menjinakkan, daripada memburu mereka. Untuk alasan ini, sulit untuk mendapatkan tendon Drake, dan harganya sangat mahal. Meskipun hanya memiliki sejumlah kecil player, harga minimum masing-masing adalah 10.000 gold. Grid mungkin kaya, tapi itu merupakan beban besar, untuk menginvestasikan banyak itu ke dalam bahan yang mahal. Aku harus puas dengan yang ini. Spiral Quick Fire Bow. Peringkat, Epic. Attack Power, 215-249. Kecepatan penembakan, plus 17%. Akurat, minus 30%. Asteris setiap kali Anda menembakkan panah, kecepatan menembak akan meningkat sebesar 1%. Efek ini hanya akan diterapkan hingga 50%. Asteris sulit untuk mengontrol lintasan panah. Asteris jika Anda menekan target yang diinginkan, Anda akan mendapatkan XP Bow Mastery tambahan. Kurung siku tutup. Jujur, Grid tidak puas. Namun, ini adalah yang terbaik dari 5 busur yang dibuat Grid. Cukup, jika meningkatkan tingkat XP Skill Mastery. Niatnya tercapai. Grid akan menaikkan level Bow Mastery, dengan mengendalikan lintasan panah. Ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan, sebelum kompetisi nasional. Dia perlu meningkatkan level masterinya yang baru dipelajari, saat menyerang Kepulauan Behen. Dia juga perlu mencari tahu kekurangannya saat memakainya, dan membuat item baru. Ada 40 hari tersisa secara real-time hingga kompetisi nasional dimulai. Dan Grid berencana untuk menambah waktu bermainnya, lebih jauh. Satu-satunya tempat, di mana dia bisa membuktikan nilainya adalah di Satisfy, yang ia dedikasikan untuk hidupnya. Menurutmu negara mana yang akan memenangkan kompetisi nasional kedua? Itu adalah berita internasional terbaru. Begitu pembawa acara mengajukan pertanyaan, para pakar di setiap bidang memberikan jawaban yang antusias. Amerika Serikat akan menjadi yang pertama. Level rata-rata peserta tim AS adalah yang tertinggi, dari semua negara yang berpartisipasi. Amerika Serikat memiliki banyak top ranker seperti Zibal, Asuka, Lawel, Box, dan Black Teddy. Tidak seperti tahun lalu, aku tidak berpikir Huren berpartisipasi. Tapi, keseimbangan daya jauh lebih baik daripada negara lain. Tapi, tidak akan bertindak sebagai variabel. Bukankah Lawel salah satu orang terdekat ke Grid di Overgearet? Selama kompetisi, mungkin dia akan membantu Korea Selatan, bukan Amerika Serikat. Anggota Overgearet bukanlah anak muda berusia 3 tahun, yang tidak dapat membedakan antara hal-hal yang berbeda. Mereka tahu jika kompetisi nasional digolongkan sebagai area yang berbeda. Pertama-tama, tidak perlu khawatir. Membantu negara lain adalah pelanggaran aturan, dan mereka tidak akan bisa lolos dari hukuman berat. Bukan hanya Lawel, tapi semua anggota Overgearet lainnya akan mengingat hal ini. Itu logis. Bahkan, anggota Overgearet akan berjuang untuk kehormatan negara mereka di kompetisi nasional. Grid ditakdirkan untuk menghadapi kecerdasan Lawel, serta bersaing dengan para anggota seperti Pon, Regas, dan Faker. Siapa pesaing lain selain dari Amerika Serikat? Kanada dan Prancis memiliki peringkat tertinggi di sebelah Amerika Serikat. Bagaimana dengan Korea Selatan, yang memiliki Grid dan Yura, atau Rusia, yang memiliki Kraugel? Kompetisi nasional kedua sangat berbeda dengan kompetisi nasional pertama. Ada lebih banyak event dan beberapa peraturan telah berubah. Jadi, tidak mungkin bagi beberapa pemain untuk meningkatkan negara. Korea Selatan akan berada di 15 besar, sedangkan Rusia akan berada di 18 besar. Bukankah Korea Selatan masih terlalu tinggi? Bukankah ini negara tanpa ranker? Kecuali Grid, Yura, dan Pixwood. Tentu saja, di permukaan, Korea Selatan digolongkan sebagai tim yang lemah. Tapi, Yura adalah variabel. Jika dia mendapatkan kelas tersembunyi yang unik seperti yang dikabarkan. Dalam kompetisi nasional 1, Korea Selatan digolongkan sebagai yang terlemah. Sebagian besar negara yang berpartisipasi memandang rendah Korea Selatan. Dibandingkan dengan waktu itu, evaluasi Korea Selatan dalam kompetisi nasional kedua sangat baik. Reaksi rakyat Korea bervariasi. Mengapa mereka mengabaikan Korea Selatan? Apakah mereka lupa tempat ketiga Korea tahun lalu? Aku setuju. Bahkan tahun lalu, Pixwood tidak berpartisipasi. Yura hanya kelas biasa. Tapi tahun ini, kita akan mendapatkan peringkat yang lebih baik, karena kita memiliki Pixwood dan Yura, yang memiliki kelas tersembunyi. Korea Selatan bisa menjadi salah satu pesaing untuk kemenangan. Apakah orang-orang dari Asosiasi Patriotik membombardir papan pesan? Apa alasan, mengapa Korea bisa mendapatkan peringkat ketiga tahun lalu? Grid terlalu bagus. Benar, Korea Selatan masih merupakan negara yang lemah di Satisfy. Tahun lalu,
Grid memenangkan ketiga medali emas untuk Korea Selatan. Tahun ini dan tahun lalu, kekuatan keseluruhan Korea Selatan terlalu lemah. Tidakkah kamu berpikir, jika Grid dapat memenangkan 3 medali emas tahun ini? Tentu saja, dia adalah God Grid. Tapi masalahnya adalah, jika nilai medali emas tahun ini sangat berbeda dari tahun lalu. Dalam kompetisi nasional tahun lalu, ada 9 event. Namun sekarang ada 21 event. Kill SWOT. Di negara lain, Pick SWOT hanyalah pemain biasa. Ada juga skeptis. Ketika itu terjadi, kebanyakan orang Korea berbagi pendapat negatif seperti ini. Pick SWOT kesal. Sangat lucu sampai aku harus duduk. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Markas Asosiasi Patriotik di Seoul. Pick SWOT mengakses internet, segera setelah dia lockout, dan sekarang ekspresinya berubah. Mereka meremehkan God Grid dan Korea Selatan. Dan apa? Aku hanya memiliki keterampilan rata-rata di negara lain. Orang-orang ini, apakah kamu tahu Pick SWOT? Antusiasme Pick SWOT tumbuh. Dia harus menjadikan Korea Selatan pemenang kompetisi nasional kedua. Petik 2. Sepertinya terlalu fantastis. Pick SWOT berpikir secara realistis. Dia akan membuat Korea Selatan masuk dalam peringkat 10 besar kompetisi nasional kedua. Selangkah demi selangkah, dia berharap jika suatu hari, Korea Selatan akan meningkatkan statusnya di Satisfy. Sampai titik ini, orang-orang di seluruh dunia, termasuk Pick SWOT, tidak menyadari sesuatu. Ini hanya pembukaan legenda Grid dan Guild of Gearet. Grid, 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 Grid. Nama ini terdengar jika TV atau radio dihidupkan, dari telepon, di surat kabar, di internet, dan bahkan ketika bibi tetangga berkumpul bersama. Hanya ada pembicaraan tentang persaingan nasional dan Grid di mana-mana, di Korea Selatan. Itu sudah cukup untuk membuat Go Jim Young gila. Sialan Grid. Go Jim Young. Seorang pemain dari Liga KBO. Dia pernah memiliki reputasi pemukul terbaik di Korea Selatan. Namun, sejak tahun lalu, dia menjalin hubungan dengan pemimpin kelompok perempuan, Farina. Dan, penampilannya turun, serta terperangkap dalam serangkaian kecelakaan. Itu bukan hanya level yang harus dijatuhkan dari tim, tapi keluar dari liga itu sendiri. Grid. Dalam turnamen Satisfy yang Ladies High School, Go Jim Young diminta oleh pacarnya untuk mengalahkan Ruby. Dia mengambil risiko melanggar aturan untuk membunuh Ruby. Tapi dia gagal, karena Grid menghalangi jalannya. Setelah itu, dia didorong ke krisis saat ini. Dia dicap sebagai sampah oleh publik, dan pacarnya meminta putus. Go Jim Young menganggap, penyebabnya adalah Grid. Itu tipikal menyalahkan segalanya pada orang lain. Aku tidak akan memaafkanmu. Kua duduk. Go Jim Young pergi ke suatu tempat. Itu untuk memanggil kepala geng besar, Poisonous Wave, yang tinggal di dunia belakang Seoul. Kami akan memeriksa bangunan dan tidur di rumah kakek. Orang tua dan saudara perempuan Yongwo melakukan perjalanan keluarga setelah sekian lama. Tentu saja, Yongwo tidak pergi bersama mereka. Itu karena, dia sibuk mempersiapkan kompetisi nasional. Tolong tetap sehat. Begitu anggota keluarganya pergi, Yongwo langsung masuk kembali ke Satisfy. Ada seseorang yang menunggunya. 0000 Street, XX Neighborhood, Gyeongcheongu. Grid adalah penduduk terkenal di daerah itu. Itu juga tempat, di mana orang-orang terus-menerus pergi untuk bertemu Grid. Tapi karena oposisi dari penduduk, Dewan Distrik menetapkan itu sebagai daerah di luar batas dan pertahanan ketat. Akibatnya, lingkungan Grid berubah menjadi lingkungan yang baik untuk ditinggali. Popularitas Grid di daerah itu meroket. Mengapa daerah miskin seperti ini, memiliki pertahanan yang sama dengan istana? Orang yang bertanggung jawab mendistribusikan narkoba untuk geng Poisonous Wave, Kang Cheol-gyu. Dia dikenal sebagai salah satu dari 5 jari di Seoul karena keterampilan meninju yang sangat baik. Go Jim Young adalah senior dari kota kelahirannya. Jadi, mudah bagi Kang Cheol-gyu untuk menerima permintaan untuk melumpuhkan seseorang. Masalahnya adalah mencapai rumah target. Tanpa diduga dia butuh 2 jam. Aku akan menagih 500 juta won lagi. Kang Cheol-gyu tersenyum licik di wajahnya. Matanya menatap mobil 800 juta won di depan rumah target. Grid, Grid. Lebih banyak orang Korea menjadikan Grid sebagai pahlawan, tapi Kang Cheol-gyu menganggap itu konyol. Pahlawan negara mereka adalah seorang gamer. Kang Cheol-gyu tidak dapat memahami psikologi orang-orang yang begitu antusias dengan kontes game. Minumlah alkohol daripada bermain-main, orang bodoh. Kang Cheol-gyu menunggu pintu Grid terbuka. Dia berencana membidik momen, ketika Grid meninggalkan rumah. Selama 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam. 10 jam berlalu, tapi pintu Grid tidak pernah terbuka. Apa? Grid tidak keluar. Itu adalah malam musim gugur yang dingin. Kang Cheol-gyu lemah terhadap dingin, sehingga kulitnya perlahan-lahan menjadi usang.